Lisan, apa fungsi lisan? Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam, di fungsi lisan manusia itu cuma dua. Kalau bukan berkata yang baik, itu diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, diam aja. Makanya muncul peribahasa, diam itu emas. Ketika tidak bisa bicara yang baik, tidak katakan yang baik, katakan yang baik. Nggak ada ayat di Quran katakan putus, katakan ini, katakan itu, nggak ada. Yang ada katakan baik, 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 baik. Nggak bisa diam. Turun larangan mencela, karena mencela itu tidak baik. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang, kalau masih merasa punya iman, jangan saling mencela. Tuh. Duhai Anda yang lisannya suka mencela. Ketika Anda mencela, bukan cuma merendahkan iman, Anda disebut oleh Allah sedang menyimpang dari kemanusiaannya, sedang tidak mulia. Nggak diakui antum. Kamu nggak mulia, saya nggak suka dengan lisan kamu. Apalagi Anda ngaji, baca Quran, baca hadis, belajar, tapi lisannya masih selang mencela orang lain, menghina orang lain. Ada yang salah antum dengan lisannya. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergibah, jangan gosip. Kalau sedang gosip, sedang merendahkan kemuliaan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak, Ustaz, saya akan jaga lisan saya ini bagus. Tidak seperti ibu itu tuh, Ustaz, dia tuh jarang sekali jaga lisannya. Sama. Oh. Hati-hati. Ada seorang perempuan di masa Nabi, rajin sholat, rajin puasa. Diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, tempatnya di neraka. Apa perbuatannya? Senang sekali mencela dan menggunjing tetangganya. Ingat-ingat, setiap ada yang menggunjing satu orang, maka memindahkan pahala kepada orang yang dimaksudkan. Hadisnya sahih di hadis Muslim, babul muflis, pembahasan tentang orang bangkrut. Jadi maaf, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang di hari kiamat banyak sholatnya. Wasiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya rajin. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, suka juga mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain. Awas, wa daraba hadza, senang berselisih. Nanti di akhirat akan ditimbang, timbangannya begini. Kalau ada orang sholat mencela, pahala sholatnya akan dipindahkan pada yang dicela. Antum ikut sholat di sini, taklim, begitu keluar membicarakan orang yang tidak taklim. Tuh lihat tuh, kayaknya udah ahli surga aja ya, nggak ikut taklim dengan kita. Siapa itu? Dua orang membicarakan, pahala dua orang itu pindah kepada orang tadi. Muncul orang ketiga, kenapa? Itu tuh, oh nggak nyangka ya, nyangka, pindah. 3 orang dapat bagian dari pahalanya. Paham? Jadi coba atur diri kita. Akhlak yang mulia itu cerminan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang rajin ibadah, akhlaknya tidak mulia, maaf, bukan cuma tidak sukses ibadahnya, tapi menunjukkan sedang turun status kemanusiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.